Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi bersama tim KKN Pengabdi Wayang Windu. Kali ini kita akan membahas mengenai edukasi hak kekayaan intelektual bagi pelaku bisnis bagian pertama tentang lisensi hak cipta. Dimulai dari sekilas mengenai hak cipta. Hak cipta, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, karya cipta yang dilindungi oleh hak cipta adalah sebagai berikut. Perlindungan hukum yang diperoleh oleh pencipta dari rezim hukum hak cipta meliputi hak moral dan hak ekonomi. Hak moral meliputi A. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. B. Menggunakan nama aslinya atau nama samarannya. C. Menggunakan ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. D. Mengubah judul dan anak judul ciptaan. Serta E. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Selanjutnya mengenai hak ekonomi. Hak ekonomi meliputi penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perlindungan hak cipta dalam perjanjian lisensi. Lisensi adalah suatu izin keistimewaan pribadi untuk melakukan beberapa tindakan khusus. Biasanya dapat ditarik kembali atas kemauan pemberi lisensi dan bukan merupakan pengalihan hak. Pencipta, selaku pemilik hak cipta yang berposisi sebagai pemberi lisensi, tidak kehilangan kontrol terhadap ciptaan yang dilisensikannya, dan pihak penerima lisensi tidak memiliki hak yang mutlak selain dari yang diizinkan oleh pihak lisensor. Selanjutnya mengenai jenis-jenis lisensi hak cipta di ranah digital secara umum. Yang pertama, ada traditional copyright atau full copyright. Yang kedua, ada Creative Commons atau yang disingkat dengan sebutan CC. Dan yang ketiga adalah public domain. Yang pertama mengenai traditional copyright atau full copyright. Pemilik foto atau gambar dengan copyright memegang hak cipta penuh terhadap karyanya, yang artinya foto tersebut tidak dapat digunakan, diperbanyak, atau dipublikasikan tanpa izin dari pemiliknya. Nah, seluruh foto atau gambar orisinal dilindungi oleh hak cipta ini ketika dibuat. Berikut adalah logo full copyright. Berikut adalah contoh penggunaan full copyright pada buku. Yang kedua adalah Creative Commons atau CC. Foto atau gambar dengan lisensi CC bisa digunakan tanpa izin pemilik, tetapi ada beberapa ketentuan tertentu yang berlaku. Lisensi CC bekerja bersamaan dengan hak cipta, sehingga memungkinkan pemilik hak cipta untuk mengubah syarat yang paling sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Berikut adalah logo Creative Commons atau CC. Jenis-jenis Creative Commons. Yang pertama yaitu attribution. Anda harus menyertakan sumber foto atau gambar sesuai dengan cara yang ditetapkan oleh pencipta atau pemberi lisensi apabila Anda menggunakan, menyalin, atau membagikan karya mereka. Yang kedua adalah non-komersial. Anda boleh menggunakan, menyalin, dan membagikan foto atau gambar hanya untuk tujuan non-komersial. Yang ketiga, no derivative work. Anda boleh menggunakan, menyalin, dan membagikan foto atau gambar, tetapi tidak boleh mengubahnya sama sekali. Yang keempat, share alike. Anda boleh mengubah konten atau foto gambar, tetapi harus memperbolehkan orang lain menggunakan karya baru tersebut dengan lisensi yang sama seperti aslinya. Anda tidak boleh memperlakukan foto atau gambar tersebut dengan lisensi share alike yang Anda adaptasi seolah-olah sebagai hak cipta sendiri. Berikut adalah contoh penggunaan Creative Commons. Yang ketiga mengenai public domain. Jika menemukan foto atau gambar dengan lisensi public domain,
Artinya sang pemilik telah menyerahkan karyanya kepada domain publik. Dengan kata lain, Anda bisa menggunakan, menyalin, modifikasi, dan menyebarkan foto secara bebas, bahkan untuk tujuan komersial. Berikut adalah logo public domain. Berikut adalah contoh penggunaan lisensi public domain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis perjanjian lisensi hak cipta dalam peraturan perundang-undangan. Terdapat lisensi sukarela atau voluntary license, lisensi non-sukarela atau non-voluntary license, dan lisensi wajib atau compulsory license. Yang pertama mengenai lisensi sukarela atau voluntary license. Lisensi sukarela dapat bersifat eksklusif maupun non-eksklusif. Perjanjian lisensi eksklusif memberikan hak kepada penerima lisensi untuk memberikan lisensi lebih lanjut kepada penerima lisensi selanjutnya atau sublicense. Bahkan dalam beberapa hak akan menghalangi pencipta untuk mengeksploitasi haknya dalam wilayah yang sama di mana lisensi eksklusif telah diberikan. Sedangkan lisensi non-eksklusif artinya pemegang hak cipta tetap dapat melaksanakan sendiri hak eksklusifnya atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya. Yang kedua, mengenai lisensi non-sukarela atau non-voluntary licensing. Lisensi tidak sukarela atau non-voluntary licensing adalah lisensi yang dibebankan melalui putusan pengadilan. Lazimnya terkait dengan kasus di mana pemilik atau pemegang HKI, termasuk pencipta atau pemegang hak cipta, bertindak anti kompetisi dengan cara mengeksploitasi haknya di luar eksploitasi normal. Yang ketiga, mengenai lisensi wajib atau compulsory licensing. Lisensi wajib atau compulsory licensing adalah lisensi yang diwajibkan dan diatur secara eksplisit dalam undang-undang, termasuk tata cara dan persyaratan pelaksanaannya. Lazimnya, lisensi wajib dibebankan berdasarkan kepentingan umum dan merupakan pembatasan hak eksklusif pemilik atau pemegang HKI, termasuk hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Berikut adalah isi perjanjian lisensi. Setidak-tidaknya memuat: yang pertama, waktu, tanggal, dan tempat perjanjian; yang kedua, identitas para pihak; yang ketiga, definisi-definisi umum dalam perjanjian; yang keempat, objek perjanjian; yang kelima, hak dan kewajiban masing-masing pihak; yang keenam, royalti atau pembayaran; yang ketujuh, jangka waktu periode lisensi; yang kedelapan, force majeure atau keadaan kahar; yang kesembilan, wan prestasi; dan kesepuluh, penyelesaian sengketa. Kemudian mengenai larangan dalam perjanjian lisensi. Yang pertama, perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia. Yang kedua, isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya. Berikut adalah contoh draft perjanjian lisensi hak cipta. Sekian pemaparan materi mengenai edukasi hak kekayaan intelektual bagi pelaku bisnis bagian pertama mengenai lisensi hak cipta. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.